Hari Natal telah tiba, hari penuh sukacita. Juru selamat lahir ke dunia. Keluargaku gak sempurna, tapi Engkau bisa pulihkan keluargaku. Tuhan bisa ubah keluargamu jadi luar biasa. Hip hip hore, hip hip hore, keselamatan telah datang. Hip hip hore, hip hip hore, Tuhan Yesus telah datang. Hip hip hore, hip hip hore, dunia diselamatkan. Selamat Natal semuanya. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Shalom teman-teman Joel Kids, perkenalkan namaku Kala, warga Koora City. Siapa yang hari ini bersuka cita? Karena Tuhan baik. Sebelum kita memulai ibadah, kita sama-sama doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau memulai kebaktian online Joel Kids. Tolong Tuhan hadir ya, dan beri kami hikmat dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya, amin. Wah. Kak. Waduh, Wah, kenapa Kak Mel? itu siapa sih Kak? Ada anak-anak keren-keren udah siap untuk memuji Tuhan tuh kelihatannya Kak. Coba. Oh, itu tuh anak-anak Joel Kids Kak Oh, Mel. pantesan. Bener kalau adik-adik Joel Kids memang Iya keren-keren. dong, bener banget dong Kak Mel. Kalau gitu gimana kalau kita sapa dulu adik-adik Joel Wah, Kids Kak? bener banget Kak Mel. Setuju? Setuju dong. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi bersama Kak Melina Dan Kak Miranda. di ibadah online Joel Kids. Wah, luar biasa Kak. Adik-adik Joel Kids semua di rumah udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan nih kelihatannya Bener Kak. banget dong, udah rapi-rapi dan ganteng-ganteng dan Betul. cantik-cantik Kak Mel. Coba Kak Mel mau dengar dulu ya. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Wah, sekali lagi. Oke. Tapi sambil loncat, sambil teriakan haleluya yang kencang. Wah, siap Kak Oke, Mel. dalam Oke. hitungan ketiga ya. Jongkok dulu Kak, jongkok Oke, dulu, oke, jongkok oke. dulu. Dalam hitungan ketiga, loncat teriakan haleluya yang keras ya. Oke? 1, 2, 3. Haleluya. Wow, luar biasa semuanya. Keren-keren udah siap untuk Keren, memuji keren. Tuhan. Benar banget, Kak Mel. Kita langsung aja ya. Oke. Musik. Coba semua tepuk tangan di atas kepala Kak Mel yang tinggi. Wah, coba sekarang kita mau ganti-gantian ya gerakannya Kak Mel ya. Coba Kak Mel gimana Kak Melina gerakannya Kak Mel? Kita ikutin gerakannya Kak Melina. Wah, semuanya gerak. Loncat yang tinggi. Sambil tepuk tangan nih mau nyanyi habis ini buat Tuhan Yesus. Siap Kak. Oke. Satu langkah ke kanan. Semuanya tepuk tangan. Bertepuk tangan. Oke. Satu langkah ke kiri. Kita melompat. Satu langkah ke depan. Gerakan badanmu. Kita mau ke belakang. Satu langkah ke belakang. Kita mau putar sama-sama. Berputar-putar. Keren. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan Yesus. Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Hatinya Oke. memuji Tuhan. Kesukaan kita semua. Kesukaan Oke.
Lompat yang tinggi ya. Lompat. Satu langkah ke depan, gerakan badanmu. Kita mau ke belakang. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Semuanya teriak haleluya. Siap? Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, Sama-sama ku mau mau menyenangkan hatinya. Karena apa? Memuji Tuhan. Kesukaannya siapa? Kesukaanku. Kesukaanku dong Kak. Iya dong, memuji Tuhan kesukaannya Kak Miranda, Kak Nina dan ada di semua. Selfie. Coba gerakan sekali lagi Kak. Yeay. Kita mau sama-sama gerak buat Tuhan Yesus. Ke atas. Ke atas ya, Kak. Oke, ke bawah Kak. Ke bawah. Ke samping, ke samping. Ke samping. Sekarang semuanya siap buat puji Tuhan sekali lagi yang lebih serius. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya. Memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kesukaannya siapa? Kesukaanku. Oke, memuji Tuhan. Memuji Tuhan, kesukaanku. Wah, keren-keren banget ya guys, buat ke rumah. Luar biasa Luar semuanya. biasa semuanya. Semuanya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ceria Kak. Iya Kak. Sekarang semua bilang haleluya. Haleluya. Yeay. Siapa yang hari ini bersuka cita? Kita mau sama-sama muliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama loncat buat Tuhan ya. Oke Kak Oke, Mel. semuanya gerak ke kanan dulu Kak. Sebaliknya. Lagi. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama teman-teman semua, bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersukacita, bersukacita karena kebaikannya. Menari dan melompat, tinggikan namamu. Bersukacita karena kebaikannya. Ku tinggikan namamu, Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dari awal ya. Oke Siap Kak semua? Mel. Siap dong. Semua tepuk tangan. Sama teman-teman semua. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersukacita, bersukacita karena kebaikannya. Menari dan melompat, tinggikan namamu. Bersukacita karena kebaikannya. Ku tinggikan namamu, Tuhan Yesus. Kita mau puji Tuhan, kita mau loncat buat Tuhan lebih lagi. Sama-sama semuanya ikutin gerakannya Kamila dan Kamil di Oke depan Kak sini. Mel. Ke atas dulu kayak gini Ke Kak. atas adik-adik semua. Habis itu ke bawah gini, ke bawah, ke bawah. Wow. Wah, bisa semuanya ya. Bisa dong Kak. Sama-sama semua tangannya di atas, tepuk tangan di atas kepala semua. Karena kebaikannya, menari dan melompat, tinggikan nama
tinggikan namamu, ku tinggikan namamu Tuhan Yesus. Sekali lagi, ku tinggikan namamu Tuhan Yesus. Semuanya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Berikan gerakan yang terbaik, sorak-sorai buat Tuhan Yesus semuanya ya. Oke Kamel. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tadi kita udah loncat-loncat buat Tuhan, kita udah bersorak-sorai buat Tuhan. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Kamel mau ajak semua matanya ditutup, tangannya diangkat. Kita memuliakan nama Tuhan, kita meminta Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, yang jamah setiap kita. Biar hari ini setiap hati kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang sucikan hidup kita. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus ku datang, penuhilah hidupku, temani aku, ajari aku. Roh Kudus ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hatiku. Semua tangannya diangkat lebih tinggi. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Semua matanya tetap ditutup. Kamel ajak yang masih duduk sekarang bangkit berdiri. Kita mau semakin sungguh-sungguh lagi sembah Tuhan. Kudus ku datang, penuhilah hidupku. Biar Kau yang penuhi setiap kami Tuhan. Kau yang temani setiap kami, Kau yang ajari setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hatiku. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya sama-sama sembah Tuhan lebih lagi. Minta Roh Kudus yang nyata dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Lebih lagi sembah Tuhan, lebih lagi sembah Tuhan. Tuhan, Tuhan. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah
Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu hari ini kami bisa bersorak-sorai, memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang urapi telinga kami, Engkau yang urapi hati kami Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Menjadi berkat buat hidup kami dan buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, Kak Ade lihat mukanya kok pada happy semua ya. Pada bahagia semua nih. Berarti kabarnya pada luar biasa ya. Puji Tuhan. Kak Ade jadi ikut seneng nih dengernya adik-adik. Kak Ade berdoa biar di tahun baru ini, di tahun 2024 ini kita semua diberikan kesehatan, berkat, sukacita, dan penyertaan yang dari Tuhan Yesus buat adik-adik semua dan keluarga kalian juga. Kita di awal tahun ini adik-adik punya tema Tuhan membuka pintu. Kalau kalian ngikutin ibadah online minggu lalu nih, ya ada siapa yang ngasih firman Tuhan, siapa namanya? Kak William sudah ngajarin firman Tuhan tentang kunci Daud. Kunci yang bisa membuka pintu-pintu Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang salah satu pintu. Ada yang tahu nggak pintu apa? Hah? Pintu apa? Pintu apa? Sini. Kak Ade kasih tahu jawabannya adik-adik. Hari ini kita mau belajar tentang pintu kerelaan. Pintu apa? Kerelaan. Pintu kerelaan itu apa sih Kak? Nah, kita mau belajar dulu nih adik-adik dari kata kerelaan. Rela, ya. Kak Ade tadi habis searching nih adik-adik di Google ya kan. Itu menurut KBBI, kata rela artinya bersedia dengan ikhlas hati, berkenan dan menerima dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya nih, kalau kalian berkata, "Kak, aku rela memberikan mainanku buat temenku yang belum punya mainan, Kak." Itu artinya apa? Kalian bersedia dengan ikhlas hati untuk memberikan mainan kalian buat teman kalian yang belum punya mainan. Terus misalnya nih kalian berkata, "Kak, aku rela memaafkan temenku yang sukanya setiap hari bully aku, Kak. Sukanya ngejek aku." Itu artinya apa? Kalian berkenan dengan senang hati mau memaafkan teman kalian yang sukanya membuli kalian. Di sini kalian mulai paham dah adik-adik tentang kata rela. Kak Ade berharap sudah mulai paham ya. Sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi nih tentang kerelaan hati dari satu tokoh di Alkitab. Mungkin adik-adik satu tokoh ini cuma disebutkan sekali ya di tokoh Alkitab. Tapi kita mau belajar kerelaan hati yang luar biasa dari satu tokoh Alkitab ini. Kak Ade ini baca kisahnya di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Nanti habis kalian dengerin firman online ini, kalian baca sendiri ya masing-masing di rumah ya. Oke? Hari ini Kak Adel yang mau ceritain sedikit buat kalian. Dimulai dari Tuhan Yesus adik-adik, hari itu pergi ke daerah Tirus nih. Tuhan Yesus itu pengennya diem-diem aja. Gak pengen ada orang-orang yang tahu adik-adik kedatangannya di daerah Tirus. Tapi di zaman itu pun Tuhan Yesus itu sudah terkenal ya adik-adik. Jadi walaupun Tuhan Yesus diem-diem, pasti ada aja orang yang tahu kedatangannya Tuhan Yesus. Makanya
Saat itu orang-orang pada datang nih adik-adik. Entah mau ketemu Tuhan Yesus, atau mau minta mujizat sama Tuhan Yesus, atau sekedar ya mau lihat Tuhan Yesus aja dari jauh. Tapi dari sekian banyak orang di situ, ada satu ibu-ibu adik-adik yang mukanya sedih banget. Kira-kira ibu-ibunya itu sedih kenapa ya? Apa karena dia kelaparan adik-adik? Atau karena dia nggak punya uang ya? Ternyata enggak adik-adik. Ternyata ibu-ibu ini sedih karena anaknya yang perempuan itu adik-adik lagi kerasukan roh jahat, kerasukan setan. Di sini ada yang pernah lihat orang kerasukan enggak adik-adik? Ada? Waktu itu Kak Adel pernah nih. Kak Adel waktu itu pas kuliah adik-adik. Kak Adel kemah di tengah-tengah hutan. Terus tiba-tiba malam hari ada temennya Kak Adel. Tiba-tiba dia kerasukan adik-adik. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia teriak-teriak kenceng banget. Dia guling sana, guling sini, mukanya merah semua. Bahkan dia melakukan hal yang menyakiti dirinya sendiri. Karena kalau kerasukan itu berarti kan tubuh kita dikontrol ya adik-adik sama roh jahat yang ada di tubuh kita. Berarti apa? Kalau kerasukan itu menderita ya pastinya adik-adik. Makanya ibu-ibu ini sedih banget. Karena dia tahu anak perempuannya itu lagi menderita karena kerasukan setan. Akhirnya waktu dia tahu ada Tuhan Yesus di situ, dia langsung datang adik-adik. Dia langsung tersujud. Dia minta tolong sama Tuhan untuk menyembuhkan anak perempuannya dari kerasukan setan. Di situ adik-adik, Tuhan Yesus menjawab apa? Biarkan anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Hari itu adik-adik, ibu-ibu ini yang datang dengan sedih karena anaknya sedang kerasukan setan. Tapi hari itu dia diumpamakan seperti seekor anjing adik-adik. Apakah reaksi ibu-ibu ini? Apakah dia marah? Apakah dia jadi ngambek sama Tuhan? Gak jadi minta tolong sama Tuhan karena sakit hati? Apa iya adik-adik? Iya? Tidak sama sekali. Tapi ibu-ibu ini adik-adik dengan penuh iman dia berkata sama Tuhan. Tapi seekor anjing di bawah meja pun mendapatkan remah-remah dari anak-anak yang jatuh dari atas meja adik-adik. Hari itu Tuhan Yesus kagum melihat iman ibu-ibu ini. Di sini adik-adik ada yang tahu ndak? Kak ada cerita tentang kisahnya siapa? Ada yang mulai tahu? Ada yang bisa bisikin Kak Ada? Betul adik-adik. Kak Ada cerita tentang perempuan Sirofenisia. Ketika perempuan Sirofenisia ini diumpamakan seperti seekor anjing adik-adik, dia memiliki sikap hati apa? Rela. Dia gak sakit hati sama Tuhan. Dia gak protes sama Tuhan. Tapi dia tetap rela. Dan dia tetap percaya. Dia tetap memiliki iman. Bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menyelamatkan putrinya. Dan akhirnya buah dari kerelaan hatinya, buah dari imannya apa adik-adik? Tuhan Yesus akhirnya berkata apa? Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari tubuh putrimu. Hari itu adik-adik, perempuan Sirofenisia ini sangat senang mendengar hal itu. Dan benar, ketika dia pulang, dia melihat putrinya sudah terbaring di tempat tidurnya. Karena apa? Karena setan itu sudah pergi dari tubuh putrinya. Nah adik-adik,
kita sudah belajar kerelaan hati dari seorang perempuan Sirofenisia. Sekarang mau gak sih adik-adik kita juga punya kerelaan hati yang sama? Mungkin kita juga pernah ya ngalami sesuatu yang gak enak, ngalami perlakuan yang gak enak dari seseorang. Atau mungkin kita pernah gak sih berpikir, Tuhan, aku tuh sudah ikut Tuhan Yesus, aku sudah setia sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus izinkan keluargaku hidup susah? Tuhan, aku tuh sudah taat loh sama Tuhan. Aku sudah taat loh sama orang tuaku, sama guru-guruku, bahkan sama guru sekolah mingguku aku sudah taat. Tapi kenapa Tuhan izinkan kedua orang tuaku berpisah? Tuhan, aku sudah rajin loh baca Alkitab. Aku setiap hari berdoa. Aku berdoa buat Indonesia, berdoa buat Semarang, berdoa buat keluargaku, buat semua orang. Tapi kenapa hidupku tidak seenak hidup teman-temanku yang lain? Pernah nggak sih adik-adik kita berpikir seperti itu? Kalau Kak Adel, jujur adik-adik, Kak Adel juga pernah berpikir seperti itu. Tapi mau nggak sih adik-adik di tahun 2024 ini kita belajar, kita punya kerelaan hati. Karena apa? Karena kita saat ini Kak Adel percaya adik-adik juga sudah memutuskan mau ikut Tuhan Yesus, mau setia sama Tuhan Yesus, mau jadi pelayannya Tuhan Yesus yang menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Mau kan? Tapi dari keputusan kita hari ini, Tuhan itu tidak pernah menjanjikan loh kalau hidup kita tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada tantangan, tidak pernah ada badai hidup. Pasti dalam hidup ini kita ada yang namanya masalah. Pasti kalian pernah merasa sedih, merasa kecewa. Tapi adik-adik, nih, Kak Adel mau ajak kita baca satu ayat. Yuk baca sama-sama. Di Ibrani 12 ayat 6. Baca sama-sama Kak Adel ya. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Loh Kak, katanya orang yang dikasihi Tuhan Yesus, katanya dianggap anak. Tapi kenapa malah dihajar? Kenapa malah dididik? Kak Adel mau kasih satu perumpamaan adik-adik. Kak Adel mau kasih satu cerita ya. Dulu Kak Adel itu waktu kelas 2 atau kelas 3 SD, Kak Adel lupa. Kak Adel belajar sepeda yang roda 2 itu loh adik-adik. Tahu kan? Ada yang udah bisa naik sepeda roda 2? Wah, banyak yang bisa ya. Kalau dulu Kak Adel awalnya bisa yang roda 4. Kalau itu gampang banget ya adik-adik. Kalau yang roda 2 ini, waktu pertama kali Kak Adel goes, Kak Adel jatuh. Kak Adel goes lagi, Kak Adel jatuh lagi. Dan itu berulang-ulang kali sampai lututnya Kak Adel ini semuanya penuh luka adik-adik. Sampai suatu hari Kak Adel pernah kesel sama mamanya Kak Adel. Kak Adel ngomong, Kak Adel kan panggilnya mami adik-adik. Kak Adel ngomong, "Mih, kenapa sih setiap aku jatuh dari sepeda, mami gak pernah nangkep aku? Mami tega ya biarin aku jatuh. Terus waktu aku jatuh, kenapa mami gak pernah bantu aku untuk berdiri lagi, untuk duduk di sepeda lagi? Kenapa aku harus selalu bangkit sendiri?" Tahu ndak adik-adik? Jawaban maminya Kak Adel simple sebenarnya. Cuma jawab gini, karena mami tahu semakin sering kamu merasakan jatuh dan kamu berdiri lagi, kamu berusaha goes lagi, kamu jatuh lagi, berdiri lagi, goes lagi, kamu akan semakin cepat untuk bisa naik sepeda itu. Simpel kan adik-adik? Tapi dari sini Kak Adel belajar bahwa kadang Tuhan Yesus itu juga seperti itu adik-adik. Kesannya ya adik-adik, Tuhan Yesus itu jahat. Kesannya
Karena Tuhan Yesus nggak pernah jahat sama kita adik-adik. Tapi kadang Tuhan Yesus itu kelihatan jahat. Kadang Tuhan Yesus itu kelihatan nggak perhatian sama kita, bahkan tega sama kita ya. Karena kita menghadapi masalah-masalah yang adik-adik alami yang Kak Ado juga nggak tahu. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata ada maksud Tuhan di balik semua itu. Mungkin hari ini kalau hidup keluarganya adik-adik lagi susah, Tuhan izinkan. Karena apa? Karena nanti Tuhan mau pakai adik-adik yang ngangkat keluarganya adik-adik jadi berkelimpahan, jadi berkat buat semua orang. Kalau hari ini mungkin adik-adik diizinkan orang tuanya ada yang berpisah, atau mungkin kalian ditinggalkan sama orang tua kalian. Percaya, Tuhan izinkan itu karena adik-adik itu akan dibentuk jadi anak-anak yang mandiri. Jadi anak-anak Tuhan yang kuat. Dan jadi anak-anak Tuhan yang bahkan nanti nih berdiri buat anak-anak lainnya yang juga ditinggalkan sama orang tua mereka. Semua itu ada maksud dan tujuannya. Jadi mau ndak hari ini adik-adik kita belajar, kita mau rela. Apapun hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, walaupun kita sudah setia sama Tuhan, kita sudah taat sama Tuhan, tapi kita mau belajar rela. Gak apa-apa Tuhan, aku ngalami yang tidak enak. Aku rela. Karena apa? Karena aku tahu Tuhan itu sudah rela memberikan nyawanya buat kita semua. Buat aku yang penuh dosa ini. Jadi adik-adik kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar rela. Oke? Mau semuanya? Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah belajar ya tentang kerelaan. Kalian bertanya enggak sih? Terus Kak gimana? Aku bisa jadi orang yang rela Kak? Kak Ade punya perumpamaan lagi ya adik-adik. Tapi hari ini Kak Ade bawa botol. Ini botol plastik sama ada botol yang isi air penuh ya. Ini diibaratkan hidup kita adik-adik. Kita bisa rela. Karena apa sih? Kalau dari perempuan Sirofenisia ini kalian belajar apa adik-adik? Kita bisa rela atas semua hal yang mungkin kurang enak yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita punya apa? Punya yang namanya iman sama Tuhan Yesus. Kita punya iman yang percaya sama Tuhan Yesus, maka dari itu kita bisa rela. Ketika ada hal yang gak sesuai sama harapan kita, ketika ada masalah dalam hidup kita, kalau kita punya iman sama Tuhan Yesus, kita bisa memiliki kerelaan hati. Nah, ini diibaratkan hidup kita adik-adik kosong ya, nih gak ada apa-apa. Kalau hidup kita kosong, nih kita gak punya iman sama Tuhan, waktu ada yang gak enak dalam hidup kita, nih lihat adik-adik, kita rapuh ya, nih langsung penyok nih botolnya adik-adik. Kalau kita gak punya iman. Tapi nih beda cerita. Nih ya yang penyok Kak Ade balikin lagi. Beda cerita kalau misalnya kita punya iman sama Tuhan. Air ini Kak Ade ibaratkan iman ya. Kita punya iman sama Tuhan. Mungkin awalnya sedikit. Tapi kita terus beriman sama Tuhan. Kita terus percaya sama Tuhan. Kita tidak pernah kehilangan harapan sama Tuhan adik-adik. Nih, lama-lama iman kita penuh, iman kita utuh adik-adik sama Tuhan Yesus. Dan ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Lihat adik-adik, botol yang tadinya waktu ditekan sedikit langsung remuk, ini lihat nih. Dia tetap pada posisinya nih, nggak remuk sama sekali adik-adik. Sama seperti kita. Waktu kita punya iman sama Tuhan,
Masalah akan tetap datang? Datang. Cobaan akan tetap datang? Tetap datang. Pasti ada hal yang gak mengenakan terjadi dalam hidup kita? Pasti tetap ada. Tapi kalau kita punya iman sama Tuhan Yesus, kita bisa punya kerelaan hati dan kita berkata, gak apa-apa kita ngalami semua hal yang gak enak. Asalkan itu menyenangkan hati Tuhan. Kak Adel berharap adik-adik dari firman hari ini kita semua bisa belajar. Yuk di tahun 2024 ini kita punya kerelaan hati. Setiap hal yang gak terjadi dalam hidup kita, yang gak enak, yang pahit, yang bikin kita sedih, bikin kita kecewa, selalu adik-adik kita percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Dan itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, bahwa endingnya akan selalu baik. Dan Kak Adel yakin kalau satu ini kalian bisa lakukan kerelaan hati, maka pintu-pintu di tahun ini, pintu-pintu terbaik, pintu-pintu berkat, pintu sukacita, pintu hikmat, kebijaksanaan akan terbuka dalam hidup kalian dan untuk keluarga kalian. Amin semuanya? Amin. Yuk Kak Adel mau ajak kita semua berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kak Adel mau berdoa buat kalian ya, oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Hari ini kita belajar tentang kerelaan hati. Tuhan, berikan kami semua anak-anak-Mu Tuhan punya kerelaan hati. Berikan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk ngerti Tuhan bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kami, baik itu senang maupun sedih, baik itu membahagiakan ataupun mengecewakan, kami percaya itu semua sudah Engkau izinkan karena Tuhan sudah punya maksud dan tujuan dalam hidup kami Tuhan. Kami terus mau jalani hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, dan kami mau jadi anak-anak Tuhan yang didapati Tuhan taat dan setia dan juga punya iman sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Biarkan firman hari ini boleh masuk Tuhan ke dalam hati kami, dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan pakai anak-anak-Mu yang hari ini sedang mendengarkan firman online Tuhan di rumah mereka masing-masing. Pakai jadi alat-Mu. Pakai Tuhan jadi anak-anak-Mu, jadi tentara-Mu yang siap untuk memberkati banyak orang, siap untuk membawa jiwa-jiwa untuk kenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye semuanya. See you minggu depan ya. Nah teman-teman, hari ini Kala mau membagikan ayat hafalan di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi ya teman-teman, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah teman-teman, kita sama-sama belajar kerelaan hati ya. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Semangat ya, bye-bye.